Yo, welcome back again to podcast Jeda Internasional, podcast Madrid. Podcast Jeda Internasional ketika Madrid berhenti main, tandanya kita podcast. Ya. Podcast. Tadi kita podcast. Masih bersama gua Waldo Farel Hakim dan juga Raul. Gimana Ul, kabar Ul? Baik Ul? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, gimana Bang? Lu sehat, Bang? Sehat. Sehat aja. Kalau kita mah sehat-sehat aja, senyumin aja ya kan, walaupun Sehat cuma padet deh. padet ya, maksudnya padet Padet ya. padet karena jadwal, tapi seneng lah gue ngeliat Madrid gitu kan, gue ngeliat Madrid Iya, seneng, maksudnya ya beda sama benar. musim lalu gitu, maksudnya ini kelihatan lebih bermainnya lebih enak juga Hmm. ya, maksudnya di saat banyak kerjaan atau apa gue, tapi yang bikin gue seneng Madrid lah intinya gitu, karena permainannya nggak bikin inilah, kecuali lawan Atletico ya, itu nyebelin banget tuh, gue kesel banget. Cuman Ya. ya sebelum kita ngebahas pertandingannya langsung, mungkin gue bakal jelasin hari ini kita bakal membahas soal ya gimana nih, gue paling nanti bakal nanya-nanya sama Raul juga, gue juga bakal jelasin so far 9 laga Real Madrid berjalan di musim ini, mulai 8 La Liga dan 1 UEFA Champions League ya kan. Kita bakalan bahas seputar laga tersebut, of course bakalan berhubungan dengan kelemahan-kelemahannya Madrid juga ya. Terus habis itu kita lanjut ke pemain-pemain yang berdampak besar banget di skuadnya Xabi Alonso. Habis itu lanjut ke pertandingan-pertandingan kedepannya yang akan dihadapi Madrid. Oke, jadi sebelum gua bahas langsung, jadi kalian jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian yang mungkin ada penggemar Madrid ya, yang mungkin lagi nyari podcast Madrid ya, walaupun kita nggak aktif ya, kita cuman jeda internasional baru tag bro Jeda ya, internasional jeda makanya selalu internasional. hadir. Iya, jadi jeda internasional kita baru tag ya. Karena Yoi. ya atau kalian bisa juga komen di bawah misalnya mau bahas yang mana, nanti mungkin entah nanti gue monolog atau Raul bisa monolog, atau bahkan nanti kita bahas satu topik Ya. yang bisa dijadiin panjang, jadi bit size gitu ya. Benar, Ya, Bang. gue sih sebenarnya juga sama Raul pengen banget aktifin ini YouTube, karena ya ini kan kita juga banyak pendengar-pendengar baru juga datang dari YouTube juga, dan banyak yang follow Instagram Media Madrid itu juga dari YouTube. Jadi Ya, thank you benar. semuanya, dan juga thank you yang udah dengerin di Spotify ya, yang udah dengerin. So Iya. ya, gimana lu ngelihat Madrid nih 9 laga nih bersama bersama Xabi Alonso ya kan? Bersama Xabi Alonso 9 laga nih ya kan? eh ya, satu kekalahan lawannya Atletico Madrid, yang dimana emang derby Madrid pasti selalu gede. Atletico paling tahu lah soal namanya ngalahin Madrid ya kan, dari zaman Ancelotti juga demikian. So gimana nih Xabi Alonso masterclass, Mbappe masterclass, lu nontonin dari 9 laga terakhir gimana nih Madrid? Eh, gue jujur bingung dari segi apa salah formasinya atau emang salah pemilihan Hmm, pemainnya, kita eh, belum tahu pasti maksudnya gue, karena mau gimana pun di lapangan terjadinya tuh kita kalah duel, mau dari duel udara, apapun duel di tengah lapangan, lini tengah, bahkan lini ya, depan, ya, bahkan di babak kedua kalau nggak salah kita nyerangnya nggak seberbahaya babak pertama, malah justru hmm, di babak pertama itu sempet sempet walaupun tetap kegempur cuma ya. seenggaknya ada menyerang gitu. Ini konteksnya lawan Cuma Atletico Madrid kan? iya, pas Iya, lawan Atletico Madrid. ya, ya, Yang jadi yang jadi permasalahan itu, ini kan emang kita kan kehilangan, lagi nggak ada tren juga, ya, nggak ya. ada, Carval. ya Carvajal juga udah cedera. Jadi ya wajar emang kreativitasnya emang agak menurun ini tim, dari segi kreativitas, karena awal-awal kalau lihat CWC dan beberapa pertandingan Jornada awal di La Liga, kita lumayan kebantu banget tuh kalau ada tren dari long ball-nya. Bahkan kalaupun Mbappe bisa belajar lebih optimal lagi buat manfaatin lini belakang lawan biar nggak kena offside, maksudnya nggak kena offside trap, itu long ball-nya tren emang ngebantu banget gitu. Bahkan Ya. nanti kalaupun kita El Clasico nih, Hmm, belum masuk ya, cuma nyinggung dikit aja nih ya. sedikit, Gak apa-apa. karena gak lama ini kita bakal El Clasico juga, itu bakal ngebantu banget tuh kehadiran tren terutama ya, walaupun ya kita tahu
Ya dari berkali-kali yang dibahas masalah defensifnya pun emang jadi masalah. Cuma kreativitas dia, long ballnya dia itu kita butuhin banget gitu. Gue juga sebenarnya ini jadi sempat jadi perbincangan juga nih kayak Valverde jadi apa dia emang harus di lini tengah aja atau jadi RB. Menurut gua emang dia udah harus udah waktunya dia mending shift ke right back aja deh kalau misalnya Carvajal nggak ada, bahkan tren nggak fit banget nih, karena di tengah pun dia malah kebingungan gitu. Justru Ya. di sistemnya si Sabi nih nggak Valverde nggak terlalu banyak kepake lah, bukannya nggak berguna banget ya, Iya, maksudnya iya, iya. lebih Minim lebih kontribusi. bener lebih, bahkan malah lebih Cebalos yang sekarang Ceballos banyak ya. dimanfaatin kemampuannya gitu loh sama Sabi gitu, dibanding Valverde ini. Makanya walaupun ya itu kalau lu lihat berkali-kali tuh emang si Valverde di press connya negesin mulu tuh dibanding zaman Ancelotti ya. Zaman Ancelotti dia kayak manut aja, nurut aja. Bahkan kalau sekarang nih kelihatan emang ada beberapa pemain agak ngebrontak lah, kayak gue pengennya main di posisi ini, gue pengennya main di posisi ini. Jadi sekarang tuh kelihatan emang agak berani lah dibanding Iya. zaman Ancelotti gitu, lebih berani bersuara gitu. Itu kurang lebih yang bisa gue sampein. Belakangan ini gue lumayan enjoy, cuma ya gitu emang pas lawan Atletico parah banget sih emang dari segi duel, terutama ini duel udara gue lucu banget lagi kalau ngeliatin Iya lagi konten kacau. yang begini. Itu lucu banget anjir, kacau banget itu emang. Bahkan gue kalau kalau lihat storynya Waldo itu dia bener-bener marah banget pas ini Wah duel sih gua. udara. Gimana menurut tuh pas lawan Atletico tuh, Ini karena tapi kan lu paling itu tadi for konteks kalian bisa nonton Madridistalk ya. Jadi itu iya review di Media Madridista ya. Di IG Media Madridista itu emang itu gue emosi banget sih. Maksudnya kayak apa ya? Allahu Akbar, dari musim lalu gitu kan PR Madrid tuh adalah bola-bola udara gitu. Tapi gini, sebelum gua ngomongin soal iya duel udara Madrid, gua gua ngerasa kalaupun di momen-momen awal tuh Militao nggak cedera karena ditendang sama Sorloth, gua nggak bilang Sorloth itu oh kasar, enggak, karena itu kan emang jelas Militao sliding bagus, tapi si Sorloth udah keburu nendang kan, nggak salah Sorloth menurut iya gua, karena emang momentum aja gitu dan nggak salah menurut gua. Dan itu kalau menurut gua kalau misalnya Militao agak nggak apa mungkin nggak survive lah, at least gak ditendang ya kakinya, itu pergelangannya kan sakit tuh dia. iya Menurut gua iya kayaknya kita agak better sih di daerah duel udara kemarin tuh, duel udaranya. karena dia tuh Bener sih. bener-bener pincang banget sakitan gitu kan. Bahkan next waktu di babak kedua pun gue juga kaget yang diganti tuh Militao diganti Asensio gitu. Iya, Asensio Carval main. masih main gitu. Jadi kayak Iya. gue tuh ngerasa kalau misalnya kemarin mungkin Militao masih ya maksudnya dalam keadaan kaki yang sehat-sehat aja, gue masih ngerasa mungkin kayaknya untuk duel lawan Lenormand, apalagi buat ngatur sama Hausen juga yang golnya Sorloth itu mungkin masih bisa gitu. Tapi yang gue Iya. kecewain itu bener sih, maksud gue kayak bro kok bisa sih ini satu pemain lawan dua pemain Madrid ya kan, nyundul yang menang satu gitu, padahal ini udah pepet dua gitu loh. Jadi kayak gue gue tuh ngerasa apa sih ini kok buruk banget duel udaranya gitu loh. Dan gue kan pernah gue ngebahas juga di konten, gue bilang ada dua hal yang harus lo lakuin kalau ngelawan tim-tim yang ngelakuin crossing. Yang pertama itu adalah press pemain yang ngelakuin crossing, dan yang kedua ya lu lebih aware terhadap pemain yang mau nyundul gitu ya, menangin duel udara itu yang kedua gitu loh. Dan menurut gua dua hal itu nggak dilakuin sama Madrid waktu lawan Atletico gitu loh. Terutama Guler, oke, fine, Guler assist ke Mbappe waktu di match itu. Cuman waktu golnya Sorloth itu yang Sorloth ngepepet Hausen dan juga Carreras, itu si Guler nggak ngelakuin pressing ke si Nico Gonzalez, nggak, si Koke di bagian kiri gitu. Jadi Iya, kayak iya. gue ngerasa itu satu sisi salah juga tuh di situ, si Guler nggak ngelakuin crossing, nggak ngepress. Terus habis itu yang golnya Lenormand itu juga di bagian sisi si Carreras juga nggak gue lupa siapa gitu, Carreras atau siapa nggak ngepres. Tapi Carreras. Carreras ya kalau nggak salah. Tapi satu sisi yang Karena menurut emang di match itu dia bener-bener abis abis kelihatan abis hancur parah itu Carreras. abis hancur parah, off banget. Gue juga kaget kayak gila nih, ini pemain di obrak-abrik abisan sama Guilano Gila. Simeone. Guilano Simeone sama si Barrios di situ. Iya benar. Ya satu sisi makanya gue selalu makanya banyak yang bilang kan emang Atletico knows how to beat Real Madrid gitu. Jadi kayak ya
ya menurut gue emang kalah dari situ juga. Terus kan soal tadi pertanyaan gue pertama tuh, ya gue gini, gue senang dengan permainan Madrid tuh, gue senang banget. Tapi gue nggak tahu kenapa terlalu banyak campaign, terlalu banyak serangan media pertama, campaign tentang player FC, terus habis itu tentang kayak harmonisasi pemain, itu tuh kayak nggak habis-habis gitu dari match day pertama, since match day pertama sampai habis kayak, oh ini ada Rodrigo FC, ini ada Mbappe FC, ada Vinicius FC, ini ada Gular FC, ini ada bahkan sempat Jude Bellingham FC versus Gular FC tuh gimana konsepnya Iya, sih, iya. gua nggak, maksud gua kayak ini tuh yang bikin stuck klub ini berkembang, mungkin secara mentalitas juga berubah karena mungkin ya fans itu sendiri gitu kan. Permasalahan Iya, Madrid iya. sekarang itu kan juga gue lihat dari statistiknya, dari apa ya, dari gue lupa dari tahun berapa atau berapa waktu itu, pokoknya statistiknya menunjukkan dari 6 top tim atas di La Liga, Real Madrid itu selalu kesulitan gitu, selalu kesulitan, minim menang lawan top tim atas La Liga gitu ya, mungkin kayak Oke. Valencia, Sevilla gitu-gitulah, Barcelona, Atletico gitu. Nah, ini ada Iya. permasalahan di mentalitasnya gitu loh. Maksud gua apalagi musim lalu mentalitas parah banget gitu. Nah, gua ngerasa mentalitas itu juga berdampak dari ya gimana adanya Players FC, adanya campaign dibilang Xabi Alonso nih nggak mau Rodrigo, terus habis itu ditambah tadi lu bilang ini nyambung ke kasus Valverde juga, itu menarik juga. Valverde yang bilang nggak mau main di right back, tapi gua nggak tahu nih, gua nggak tahu, ini mungkin perlu dicek lagi ya. Gue lihat di Iya. Madrid Zone atau Madrid Extra, si Valverde entah dia lagi ditanya pas lagi di jalan atau dia lagi podcast atau apa, ditanya, gue sangat senang bermain di right back, jadi gue nggak tahu itu, tapi mungkin bisa dicek lagi. Terus Iya, habis iya. itu kayak Valverde nggak kelihatan ya kan, terus habis itu juga soal apa lagi ya. Tapi emang emang bener sih yang lu bilang mentality, karena yang pertama itu emang menurut gua seperti yang pernah yang gue tulis tuh di tweet, emang tim di Spanyol itu kalau udah yang main home itu emang diunggulin banget karena Iya. fansnya emang bener-bener riuh, bahkan ya itu kelihatan gitu, kayak pemain kayak Husen sama Carreras tuh kelihatan kayaknya kalau di stage segede itu kayaknya dia belum siap, makanya jadinya gue malah malah kaget gitu, sampai semodelan Husen tuh sampai sedemam panggung itu mainnya, sampai Hmm. bahkan buat duel udara pun dia kayak kayak kebingungan gitu. Hmm. Mungkin itu kan ada pengaruh juga dari ketika main away di stage segede Metropolitano dengan fans yang emang Militan. seintimidasi itu, jadi emang mungkin dia ada beberapa pemain emang belum siap secara mentality di stage segede itu gitu. Iya. Dan juga ini dipertanyakan nih leader nih, ini leader di tim ini, Iya apalagi kalau kita, benar. ya kan, karena apalagi kalau kita ngeliat leader utamanya kan Carvajal lah, udah jelas karena kapten utamanya gitu berdasarkan urutan, dan kita lihat gitu gimana kelakuan dia pas Merah. lawan Marseille yang kartu merah. Beberapa kali juga dia kalau pas udah bahkan udah duduk di bench pun masih ngedumel gitu, malah ngegerutu, bukannya ngakuin kesalahan atau minta maaf bahkan ke staffnya. Mungkin dia ngerasa bersalah, cuma nggak mengungkapkan itu di ruang ganti, Iya. di bench waktu turun gitu. Itu Iya. menurutku juga ngaruh sih bang. Iya iya, gue setuju. Maksudnya bener-bener mungkin ini jujur guys, ini gue nggak bohong. Media Marisa tuh jarang banget ngebahas soal di luar konteks dari taktikal ini tuh. Ini bahkan udah 11 menit kita ngomongin ini karena menurut gue Iya ya. sebenarnya secara taktikal gue nggak ada merasa ada permasalahan dari Xabi Alonso, karena menurut gue works aja. Kita produktif, cetak gol, Vinicius nyetak gol, Mbappe juga works. Iya. Terus pelapisnya sama Rodrigo juga menurut gua works aja. Cuman permasalahannya itu menurut gua outside of the field gitu loh. Di luar Iya, lapangan gitu. Gua ngerasanya tuh Outputnya lah. betul, gua ngerasanya di luar lapangan, kayak maksud gua ini gua ngomonginnya fanbase di luar, baru gua ngomongin fanbase di Indonesia ya. Gua karena gua mungkin timeline Twitter gua tuh kebanyakan di fanbase luar dulu. Gue liat fanbase luar tuh terlalu, oh gila player FC banyak banget. Nah, itu berdampak ke fanbase yang di Indonesia juga gitu, demikian gitu. Dan kayak maksud gua Betul. terlalu banyak yang kayak dikit-dikit kritik, bukan dikit-dikit kritik, sorry, maksudnya dikit-dikit kayak mempermasalahkan nih si Xabi Alonso kenapa kok gonta-ganti squadnya gini, menurut gua which is good gitu, itu gak pernah kita alami di Ancelotti bro. Gua tuh fans garis keras Ancelotti aja mengakui ini tuh adalah hal yang bagus, karena
Ancelotti nggak pernah ngelakuin hal ini. Walaupun satu sisi, oke fine kalau misalnya kalian bilang, tapi si Courtois, Mbappe sama Carreras tuh tetap stay sama Hausen gitu. Nggak sih, Hausen juga sempat diganti karena kartu merah juga sih. Cuman maksud gua ya karena itu pemain yang paling stabil gitu loh. Menurut gua ya wajar gitu. Kalau misalnya Mbappe pun juga maksudnya deliver gitu kan, always delivered gitu loh. Always delivered gitu. Jadi menurut gua itu mungkin ada bukan apa ya, bukan barrier kali ya, tapi bahasanya ya Ya emang penilaian objektifnya iya aja penilaian gitu, objektif karena gitu. Karena mungkin si Xabi Alonso ngerasa juga kayak Endrick ataupun Gonzalo mungkin belum siap. Ya betul. dan sulit untuk menggeser Mbappe ini yang lagi on fire-nya gila banget gitu. Dan lu Carreras, come on, lu mau ganti Fran Garcia dan Mendy gitu kan enggak juga gitu kan. Jadi maksud gua tuh kayak banyak yang ngeprotesin soal hal yang gak berguna gitu. Kayak ini tuh protes yang gak berguna menurut gua. Kayak ini Xabi Alonso nih 6 kali gonta-ganti starting terus permainan. Bro, apa sih lu ini lu yang gak nonton pertandingannya atau apa sih? Gua tuh sampai mempertanyakan seperti itu gitu loh. Kayak apa sih kok jadi problem sih? Kayak maksud gua ini berjalan loh, this is works gitu. Only lawan Atletico Madrid ya udah, karena gua ngerasa tuh kayak musim Madrid berjalan lancar, bahkan kayak kemarin lawan Atletico Madrid gua tuh ngerasa oh ya udah emang Atletico tahu kelemahan titik lemahnya Madrid apa ya itu gitu loh. Karena dari sepanjang jornada kita nggak pernah ngelawan tim yang suka ngelakuin spam crossing sebaik Atletico Madrid menurut gue. Only Atletico Madrid menurut gue. Satu sisi so far di 9 jornada tim terkuat yang dihadapin Madrid menurut gue tuh Atletico satu, yang kedua menurut gue Marseille di UEFA Champions League menurut gue tuh lumayan sulit. De Zerbi, kredit buat De Zerbi ya. Dan menurut gue so far kayak it works gitu, bagus-bagus aja. Tapi permasalahannya tuh outside of the field, di luar lapangannya ini gitu loh yang menurut gue jadi masalah gitu. Kayak apa sih, kayak ya udah tinggal nontonin aja, kayak terlalu banyak yang insecure gitu, kayak takut dibantai lagi sama Barcelona. Bro, come on bro gitu loh. Kayak maksud gue support aja gitu, kenapa lu udah keburu insecure gitu. Maksud gue kayaknya fans ini tuh belum pernah ngalamin yang lebih musim Madrid yang lebih buruk-buruk banget gitu. Karena gue udah pernah ngalamin yang lebih buruk gitu. Jadi kayak gue ngerasa ini ya fine-fine aja gitu. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Terutama pemain juga tadi bener sih kayak lu bilang Valverde ya. Valverde itu sebenarnya juga salah satu kapten kedua kan di Madrid kan sebenarnya, baru Vini. Iya benar. Iya. Nah dia tuh juga menurut gue juga nggak menunjukkan leadership dia sebagai kapten sih di musim ini. Gue belum melihat sama sekali gitu kan. Ya apalagi dibutuhin banget tuh sama Madrid tuh, butuh banget seorang sosok mentalitinya. Gue tadinya tuh sempat nganggap kayak hal kayak gitu nggak terlalu ini banget, signifikan banget di sepak bola deh, kayak butuh sosok pemimpin gitu-gitu. Tapi setelah gue ngeliat Chelsea, Shambles gitu kan, gue nanya temen gue yang fans Chelsea juga, Chelsea tuh butuh sosok leader karena mereka tuh ini pemain-pemain muda ini tuh perlu ada yang ngatur gitu loh, tapi nggak ada sama sekali. Dan di Madrid menurut gue juga lumayan krisis hal seperti itu gitu loh. Jadi kayak ya benar. permasalahan itu menurut gue di luar lapangannya sih kalau gue pribadi gitu. Ya apalagi beberapa match belakang juga nggak ada Bellingham kan. Bellingham juga salah satu, justru dia walaupun nggak ada band kaptennya, leadershipnya ya ngebantu banget gitu. Makanya sekalian Bellingham nih, menurut lu apakah keputusan yang tepat gak menurut lu, keputusan mainin Bellingham sebagai starter dari Xabi Atletico ya? Atletico ya. Jujur gue pribadi gini, gue waktu itu sempat ditanya juga sama di podcast Box to Box, gue ditanyakan kayak menurut ini sebelum laga Atletico, menurut lu lebih baik mana mainin Xabi, tapi waktu itu pertanyaan lebih baik mana mainin Jude Bellingham atau Mastantuono. Ya gue bilang kalau misalnya Xabi nganggep ini match serius, Jude Bellingham mendingan dicadangin dulu karena emang match fitnessnya masih belum sebagus itu waktu itu. Belum sebagus itu dan emang cocoknya Mastantuono, udah mainin Mastantuono aja. Tapi yang gua kagetin adalah sorry, pertanyaannya adalah lu lebih milih Jude Bellingham atau Güler yang dimainin? Pertanyaannya itu. Tapi gua bilang ya Güler, karena Güler tuh salah satu pemain paling penting di squad Xabi Alonso sekarang. Dan Jude Bellingham ini match fitnessnya belum ini. Ya jadi mainnya sama Mastantuono sama Güler kayak biasa lah, duet biasa gitu kan. Tapi yang gue kagetin adalah malah Mastantuono yang gak dimainin, Jude Bellingham main dan Güler main gitu. Jadi kayak oke, fine gitu. Satu sisi gue ngerasa emang tetap match fitnessnya belum kelihatan di match itu. Tapi dari statistik yang gue kagetin adalah Jude Bellingham punya 6 tackle
6 duel berhasil bukan tackle, 6 duel berhasil di laga tersebut. Dan 5 ini adalah semua pemain Madrid yang menang duel di laga tersebut itu 5. Jadi semua akumulasi selain Bellingham ya. Ini Vini lo bisa Mbappe, Hausen bla 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 itu 5 dan Bellingham tuh 6. Jadi satu sisi emang mungkin emang maksudnya apa ya? Sebenarnya emang kurang tepat, tapi yang kelihatan emang niat buat gue harus menangin duel atau apa sana sini tuh ya si Jude Bellingham doang. Gue nggak ngelihat sama sekali midfielder di laga itu tuh yang fightingnya tuh nggak ada. Itu gampang banget ke bypass abis semua itu. Padahal menurut gue ini udah nggak ada Rodrigo De Paul, tapi lu semua tuh bisa di bypass sama ya Barrios, Koke yang 34 tahun gitu kan. Terus habis itu sama si siapa Llorente juga. Simeone, Lorente sama Nico Gonzalez gitu yang left wing, left midfielder ya gitu. Kacau sih gitu. Jadi tapi kalau menurut gue itu sih. Kalau menurut lu sendiri gimana soal Jude Bellingham itu kan walaupun ya laga terakhir menurut gue dia main bagus. Laga terakhir dia main bagus. Laga terakhir dia main bagus. Kalau gue juga sebenarnya bukan nggak setuju, cuma menurut gue kurang tepat aja emang waktunya karena ini match penting kan. Yang harus lu mainin harusnya emang tim-tim yang saat beberapa pertandingan belakang itu ya sering main dibandingkan yang emang baru pulih. Bukan berarti Bellingham ini pemain jelek atau formnya lagi nggak bagus karena emang baru pulih aja gitu dari cederanya. Lebih bagus lagi emang dia waktu mainnya di match-match kayak kemarin pas lawan Kairat gitu, bahkan dia main full pun nggak ada masalah di situ, meskipun kemarin malah main di babak kedua ya, jadi pengganti bareng Camavinga gitu, nggak ada masalah. Justru kalau di match kayak gitu dia main full bahkan bareng Camavinga pun nggak ada masalah. Nah lawan Atletico ini yang justru jadi concern gue karena ini tuh emang laga yang menuntut fisik yang emang intens tinggi banget gitu. Walaupun emang secara statistik dia emang menang duel mulu gitu, cuma kelihatan banget emang dia belum siap banget 100% gitu. Itu yang jadi permasalahan sih. Bahkan emang Tuchel pun yang sebagai pelatih timnas pun gak mau ngambil resiko karena dia baru pulih karena emang belum ritme permainannya belum dapet, bahkan kebugaran fisiknya juga pun belum 100%. Jadinya emang baiknya sih emang nanti dulu. Gue pun justru alhamdulillah Tuchel berpikiran kayak gitu daripada dia maksain kan. Bukan berarti Tuchel nggak demen sama itu pemain gitu, maksudnya dia pun juga ngasih alasan yang masuk akal dan objektif juga gitu. Jadi pas Atletico ya kurang tepat aja sih menurut gue. Dan menurut gue sih ya lawan Atletico itu jujur menurut gue ya ini statement diplomatis aja sih. Jujur menurut gue kekalahan lawan Atletico itu bagus banget karena buat jadi pelajaran Xabi Alonso aja. Maksudnya kayak evaluasi, oke, gue mungkin terlalu terburu-buru naruh Bellingham itu satu. Yang kedua, oke, ternyata emang bener-bener lemah banget ya sisi udara gue. Terus yang padahal ya itu menurut gue itu evaluasi besar-besaran banget sih buat Xabi Alonso gitu. Dan menurut gue untungnya kita lawan Kairat Almaty juga nextnya dan ya menang mudah, udah 12 jam ya, makanya kan gue bilang bikin konten. Bayangin tuh lu di pesawat mimpi 12 jam gini-gini mampus liatin crossing, Sorlot terbang-terbang mulu anjing. Ya maksud gue ya kayak ya menang 5-0 terus habis itu lanjut lawan Villarreal juga 3-1 menang. Dan tadi lu nyinggung soal Jude Bellingham dan Camavinga yang which is outstanding banget waktu mereka jadi super sub ya kan. Tapi yang diganti itu adalah uniknya tuh adalah yang diganti adalah Güler dan juga Ceballos gitu. Nah ini gue mau masuk ke poin kedua soal pemain-pemain Madrid yang berdampak di Xabi Alonso. Karena dulu kalau zaman Atletico dulu Güler dan Ceballos ini jadi super sub. Kebalikannya sekarang tapi malah sekarang kebalikannya di Xabi Alonso. Kita ngelihat kita udah pernah bahas juga soal Ceballos yang mungkin jadi sosok paling make sense di midfielder Madrid sekarang yang bisa menggantikan perannya Toni Kroos sebagai penyeimbang. Ya itu jelas cuman Ceballos gitu. Dan juga Arda Güler yang bisa diplot jadi deep player, terus dikasih free roam juga sama Xabi Alonso. Dan sekarang total coba bentar gua cek, total si Arda Güler ini udah punya 3 gol dan 3 assist di semua laga, berarti 6 gol dan assist di semua laga. Ya sebenarnya kalau misalnya
Nggak cuma dari statistik tapi dari secara permainan juga bagus banget ya kan. Bagus banget itu, berkembang Terus banget. ya Tchouaméni juga menurut gua yang lumayan maksudnya at least dia nggak seperti musim lalu di zamannya Ancelotti di mana ditugasin banyak job desk, tapi sekarang kayak lebih oke, fokus gua defense, ya udah gua fokus defense aja gitu. Terus juga Vinicius yang apa yang sebenarnya lagi nyari ritmenya lagi dan kemarin nyetak gol 2 gitu kan. Terus juga sering gonta-ganti dengan Rodrigo, juga punya opsi. Gue udah pernah bahas juga soal lu punya Vinicius, lu punya Rodrigo di left wing, itu adalah good problem bro, karena ya lu mau lawan low block, nyari yang buat ngisi-ngisi pocket space, lu bisa masukin Rodrigo. Lu mau main yang 1v1 pragmatis, bisa masukin Vinicius gitu kan. Bagus. Carreras, Hausen kita udah pernah bahas juga, selalu always outstanding. Cuma lawan Atletico doang ya. Dan habis itu Mas Tantuono yang jujur cukup mengagetkan gua nih, si Slim Shady ini, karena ya menurut gua gini, maksudnya dia ada beberapa hal decision making sih, kadang terlalu suka pengen nge-shoot, terlalu pengen ini apa, tapi ini orang 18 tahun datang dari River Plate dari Argentina gitu, tapi kayak udah seakan-akan oh gue udah biasa main di sini gitu, udah suka bikin 1-2 dengan Guler sama Vini sama Mbappe juga gitu loh, masuk ke dalam kotak penalti, terus gocek juga bisa bagus banget. Is good, gua kaget banget dan bisa diplot jadi right wing tetap Real Madrid sekarang yang menurut gua Mas Antuono gitu, bukan Rodrigo lagi, bahkan bukan Brahim Diaz gitu. Dan Kylian fucking Mbappe yang gila udah 9 gol, gua udah selalu bilang ini bakal 50 gol. Musim ini harusnya easy buat dia 50 gol harusnya. 9 gol dan 2 assist bersama Real Madrid ini gila banget. Selalu nyetak gol, selalu clinical, bahkan ini upgrade dibanding musim lalu tuh, ini benar-benar upgrade yang lebih upgrade lagi, lebih mengerikan banget, lebih insting deadnya tuh lebih insting gila banget. Iya. Jadi gimana nih, ini Xabi Alonso benar-benar bikin dampak yang lumayan cukup besar gitu dengan pemain-pemain yang barusan gue sebut. Apalagi padahal itu nggak ada, Jude Bellingham belum main, Camavinga juga belum main gitu loh. Terus Carvalho sama Trent juga ya masih belum, bukan belum ya, maksudnya ya masih cedera tapi masih tetap deliver dengan W gitu. Gimana nih soal pemain-pemain ini, lo ada mau nyinggung beberapa pemain gak nih di bawah Xabi Alonso nih? Kalau gue paling mau mention ini aja sih, Vini nih yang kemarin dari kalau musim bareng Ancelotti itu pasti banyak itu, mau kalah ataupun menang pasti Dikritik. kebanyakan dribbling, Iya. kebanyakan gocek-gocek. Nah, itulah yang pas gue bilang waktu itu. Ini kan baik lagi, itu pasti ada instruksi dari pelatih. Nggak selalu itu pikiran dari pemain gitu. Mungkin itu instruksi yang diberikan dari pelatih ke pemain itu gitu. Dan sekarang tuh kelihatan gitu. Justru Vini jauh lebih disiplin gue lihat. Nggak selalu dia ngelakuin Minim duel. bener. Iya bener, itu kelihatan banget dia bahkan sekarang lebih sering mau passing baru bergerak. Kecuali kalau udah situasinya udah one on one, baru dia berani ngelakuin penetrasi atau take on ke dalam gitu, dibandingkan kalau dulu kan dikasih langsung dia lari itu dibawa. Makanya yang dulu tuh sering banget gue bilang tentang Ancelotti ini, maksudnya ini Vini tuh bukan the flash gitu yang apa-apa dikasih gitu. Kalau sekarang kan emang kelihatan gitu, kayak Xabi mau ngajarin dia buat lebih objektif lagi, dan lu bisa ngelakuin yang kemampuan lu itu kalau udah situasinya yang tepat gitu, bukan asal-asalan dapat bola ini. Bahkan sekarang pun dia lebih banyak ngelakuin switch, bahkan mau ngelakuin kombinasi sama Mbappe sekarang, bahkan lebih cair sih gue lihat. Mbappe pun juga ngakuin tuh di interviewnya, bahkan dia ngerasa sekarang sama Vini jauh lebih baik dari segi koneksi, chemistry dibandingkan musim lalu ya. Dan itu bener gitu. Itu sih yang mau gue tambahin dari seenggaknya sekarang beberapa orang paling ya cuma masalahin ya kita tahu lah emang finishing Vini belum sesempurna itulah, cuma ya menuju ke arah lebih baik aja gitu. Which is gue mau nambahin juga ya, sekarang dia tuh total dari 9 laga 4 assist dan 5 goals, which is that's quite impressive, gila. 4 assist dan 5 gol, dan sempat ada yang assist ke Mbappe yang gue lupa menit-menit akhir yang pakai baju celana hitam tuh lawan Real Oviedo, ya kan? Oviedo. Iya kan, terus habis itu kayak banyak ini tuh juga kemarin dia nunjukin 2 gol, terus kayak
2 gol terus kayak dua yang dia golin atau yang Mbappe golin gitu. Tapi kayak gue lupa deh. Pokoknya antara Vini atau Mbappe golin waktu lawan Villarreal kemarin. Terus dia selebrasi Mbappe terus pada lompat. Itu tuh adalah tamparan keras buat para players FC menurut gua. Players FC yang bilang, "Oh, nih Mbappe Vini dis." Enggak, mereka tuh aman-aman aja anjing gitu loh maksud gua. Justru kalian yang bikin narasi kayak gitu. Jadi ngerasa tuh kayak suatu mencekam gitu loh. Padahal kayak bro, secara mentalitas mereka tuh aman-aman aja gitu loh. Tapi ya itulah players FC gitu kan yang terlalu mengini-inikan banget gitu loh. Kayak itu kemarin tuh mereka kayak happy bareng gini-gini apa segala rupa gitu kan, kayak lompat-lompat bareng gitu karena situasi tuh lagi bener-bener positif banget gitu. Jadi kayak Vinicius juga gue setuju sama lu ya. Sebenarnya kita udah pernah bahas waktu zaman yang episode sebelumnya sih. Soal Vinicius emang bakal minim buat ngelakuin take on atau yang lain-lain. Kalau ada orang yang bilang, "Alah, Vini ini dribblenya gampang banget kecolongan gitu-gitu." Ya, itu dribble dia nggak sebanyak musim lalu mungkin gitu loh. Itu emang lu benci aja atau emang lu nyari kesalahan Vini aja mungkin gitu menurut gua gitu kan. Gua pun juga sempat ngiritik Vinicius yang musim bahkan kemarin makanya banyak yang mungkin ya banyak orang yang nggak tahu tentang kritik ya. Gue bilang mungkin Vinicius bisa belajar lebih banyak dari Mbappe soal tendangannya tuh nggak usah kencang tapi lu ngincar tiang dekat aja, karena menurut gue itu lebih efisien mungkin dibanding lu nendang kencang tapi jauh, ngelempar jauh gitu kan. Karena kemarin kan waktu lawan Villarreal kan dia deflection kan, tapi itu tiang dekat gitu, which is sebenarnya mungkin kalau misalnya dia tendang kenceng ke tiang dekat mungkin gol juga gitu. Tapi banyak yang nanggep kayak emang lu bisa gini-gini, ya udahlah, lu player FC kata gue kayak ya udahlah. Padahal mereka nggak tahu kalau media Marisa kan media Vini juga gitu. Kita kan media Vini gitu. Jadi kayak orang tuh nggak terlalu tahu gitu. Jadi kayak ya udahlah. Cuman iya sih menurut gue Mbappe Vini juga jadi salah satu yang paling menakutkan juga ya, karena duet ini ya tadi gue bilang Vini udah 5 gol, 4 assist, Mbappe 9 gol, 2 assist. Dan ini harusnya nextnya tuh bakal lawan Getafe. Ada Getafe, Juventus, Barca, Liverpool. Getafe, Juventus, Barca dan juga Liverpool. Ini jujur gue kesel banget sih, maksudnya lu habis dari internasional lu langsung lawan tim yang paling brengsek, paling terorisme, yaitu Getafe. Come on man, what the fuck, Bordalas anjing. Ini mana dia home lagi, mereka stamina lebih banyak nih dibanding pemain Madrid nih. Pasti, karena mungkin maksudnya beberapa pemain mereka ada yang nggak dipanggil jeda internasional kan, jadi kayak ya sebenarnya Madrid juga demikian sih. Gua harap sih menang ya, apalagi Jude Bellingham juga lagi masa pemulihan, lagi mencoba keep it better. Kamavinga, sebenarnya tren lagi positif lah, semua tren tuh lagi positif sebenarnya, makanya sebenarnya tentang hal episode kali ini tuh emang tentang outside of the field aja gitu, karena menurut gua semuanya positif anjing, semuanya positif. Oke, lawan Atletico ya udah itu kalah. Ya udah itu karena mereka tahu weakness kita ya itu, dan so far dari 9 jornada cuma Atletico doang yang paling ngerti how to crossing dengan baik gitu loh. Ya udah gitu. Jadi semuanya kayak better gitu. Lu habis kebobolan 5 gol, nextnya lu cetak 5 gol gitu lawan Khairat Almaty ya. Emang beda kualitas tim. Cuman ya 5 gol, 12 jam perjalanan. Mimpiin crossing Sorlot tuh 12 jam, Mbappe sampai di foto sama Guler lah tuh, mimpiin Sorlot crossing mulu anjing. Cuman ya itu loh. Crossing Sorlot anjing. Cuman ya itulah maksud gua kayak ya positif. Cuman nih ini lumayan agak neraka sih, maksudnya di Getafe di away, Juventus home. Ya sebenarnya nerakanya nggak terlalu neraka walaupun home tapi kan tetap Madrid tadi kita sempat singgung yaitu soal mentalitas gitu kan. Betul. Madrid Juventus home, lanjut ke lanjut El Clasico home, abis itu Valencia home. Valencia lumayan lagi agak better sekarang. Abis itu lanjutnya itu away di November lawan Liverpool di 5 November. Nah, ini gue sempat singgung sih. Setelah lawan Liverpool itu Madrid punya jadwal enak banget sampai Desember harusnya. Ini 9 November itu Rayo Vallecano lawan Madrid away, Elche Real Madrid away, Olympiakos Real Madrid away. Ini away semua, Allahu Akbar. Girona Real Madrid away. Sebenarnya 4 laga away ini maksud gua oke, mereka away, cuman tim-timnya harusnya sih bisa. Mungkin Rayo Vallecano lah yang mungkin agak sulit.
Rayo Karena jujur. Rayo kemarin lawan Barcelona ngebantai 4-1 ya, jadi mungkin itu bisa jadi bahaya juga karena Tapi musim lalu pun emang pas kita lawan dia juga emang tetap ya ngeganggu banget ini tim. ya si Izzy Palazon ya itu nyebelin banget tuh Iya Izzy isi. Palazon, mantan pemain La Fabrica ya. Terus habis itu setelah itu tuh udah lumayan enak soalnya Madrid lawan Celta Vigo di home. Nah, Madrid lawan City di home. Habis itu sisanya Alaves Madrid away Desember, Madrid Sevilla home, Madrid Betis home. Oh, ini lumayan neraka di Desember. Januari deh itu masuknya Januari lumayan neraka sih. Betis, Atletico, Athletic Club. Gila. Ya, gua harap sih sebenarnya yang paling penting sekarang tuh soal kedalaman squad ya karena kayaknya sekarang lumayan udah agak better. Iya, iya. Tren katanya juga dipastikan ini ya, dipastikan bakal main lawan El Clasico ya. Berarti Getafe mungkin dia gak main. Dia nggak Mungkin main lawan Getafe enggak. ataupun nanti Sabi bakal ngasih jam minute play juga mungkin di menit-menit akhir juga. So, Iya, mungkin ya baru 100% pulihnya pas El Clasico sih. ya apa siapa lagi sih yang cedera Madrid gue jadi penasaran juga deh. Carvajal lagi cedera juga, Mendy juga belum balik-balik lagi, Rudiger masih ada kemungkinan pas lawan Liverpool kalau nggak Oh salah iya cedera. Rudiger iya bener-bener terakhir Rudiger ada, Oktober Men- 2025. Si Mendy si udah. Hausen tuh kemarin katanya cedera, itu Getafe berarti nggak main ya? Tapi kayak cedera Iya dia ringan ya. absen Ringan kan? lawan Ringan kayaknya. Getafe, absen lawan Juventus diragukan, tapi lawan Barcelona udah pasti main dia. Si Mbappe itu cedera tapi akhirnya dibawa juga sama Mas Tantono juga dibawa kan katanya ke negara Mas ya. Antonio di bawah ya. Tapi Mbappe kemarin udah mendingan kok, cuma nggak tahu nih nanti kan hari ini kalau nggak salah main dah ada laga. Cuma nggak tahu nih bakal jadi starter atau jadi Ya, ya, pengganti. ya. Gue sih sebenarnya pengen banget ngelihat ini ya, maksudnya mungkin satu tambahan pointers. Gue mungkin pengen banget bahas soal Endrick sih sebenarnya karena Sama iya lagi gue Endrick baru mau ngomong lagi. Endrick tuh dari beberapa laga selalu disorot padahal dia udah potong rambut udah nggak gembel, udah disorot ya kan, udah disorot terus-terusan di bench, cuman kayak nggak dimain sama Xabi Alonso. Gue nggak tahu kenapa, bahkan dari FIFA Club World Cup juga kayak dia pernah main sekali gak ya? Atau gue lupa deh. Belum, Belum sama sekali ya bahkan belum sama sekali ya, gue lupa. belum. Mungkin bisa bantu komen di bawah guys, gue rada lupa juga sih, tapi kayaknya belum pernah main sama sekali. Dan maksud gue ya dia deserve dapat kesempatan sih menurut gue karena kemarin udah ada beritanya kalau Madrid pengen minjemin dia kan, dan kalau nggak salah Valencia atau beberapa klub Liga Spanyol tuh pengen banget sama dia gitu. Tapi Iya, gimana iya. soal Endrick, menurut lu gimana nih soal Endrick? Gue sih awalnya emang gak terlalu concern ya. Gue kira karena emang lagi cedera juga gitu. Ya, Waktu ya. itu kan sempet udah pulih, cuma tiba-tiba lagi latihan ternyata cedera lagi. Jadi ya apes aja gitu. Cuma mungkin kirain gue kemarin ya mungkin emang baru pulih banget gitu. Ternyata pun baru keluar nih barusan beritanya. Ternyata emang Xabi Alonso gak terlalu bisa ngejamin menit bermain reguler buat dia. Ya kalau ternyata kayak gitu sih gak ada masalah sih kalau gue nanti lihat Endrick dipinjemin ke klub lain gitu, nggak ada masalah. Justru menurut gue itu opsi yang bagus banget, terutama gue jujur pengen banget ini ke klub ini gitu, ke Real Oviedo. Menurut gue Endrick bakal kepake banget sih di Oviedo sih, bakal ngebantu banget karena dia pun memang nggak ada striker yang bener-bener mumpuni gitu. Bahkan Santi Cazorla pun udah tua banget gitu. Ya. Gue nggak tahu ya satu lagi strikernya, cuma dia nggak ada pemain muda yang semuda Endrick gitu. Gue yakin di Oviedo potensinya bakal kepake banget gitu. Karena dia emang ya muda banget lah. Ya, Gimana ya. kalau menurut Ya, kalian? ya, ya. Maksud gua setuju sama lu. Maksudnya gini, maksudnya the problem mungkin Xabi Alonso bilang ya gua nggak ngejamin reguler, ya jelas nggak mungkin ngejamin reguler karena siapa sih yang mau gantiin Mbappe itu nggak mungkin bro. Ini lagi peak performance banget bro. Ini udah Betul. sulit nggak bisa gitu. Jadi kayak nggak mungkin, bahkan Gonzalo Garcia pun juga can keep up him gitu, nggak bisa Iya ngejar betul. dia sama sekali gitu. Emang ini orang, ya ini orang lagi one of the best player in the world right now gitu, dengan Haaland dan juga Harry Kane dengan top scorernya kan gitu kan. Iya betul. Jadi kayak sulit emang buat Endrick juga.
dan sama halnya menurut gue dengan Gonzalo Garcia. Cuman mungkin memang Xabi Alonso ini butuh Gonzalo Garcia buat duel-duel udara kan, karena emang Benar, ya. Gonzalo Garcia tuh pun sempat dimainin beberapa kali, ada beberapa momen dia sundulan tuh selalu on point tapi mungkin gak gol gitu kan. Jadi kayaknya Endrick ini bisa di loan, menurut gua lebih baik lu di loan, jangan jadi bench warmer. Itu lebih bagus biar lu dapat experience lebih banyak aja gitu loh. Lu lebih ngerti permainan di Liga Spanyol seperti apa, lebih dikembangin lagi gitu loh. Karena emang jujur kan Endrick kan permasalahannya adalah soal decision making, tapi dia punya atribut yang luar biasa, potensialnya bagus, tapi Betul, betul. decision making dia nih untuk bermain di kancah Eropa nih masih PR banget gitu. Jadi ya menurut gue sih, gue harap dia dipinjemin dan dia bisa tunjukin gitu. Kalaupun satu harapan gue ya, at least coba Xabi Alonso mainin sekali deh. Gue pengen lihat juga di bawah taktik Xabi Alonso nih, Iya, Endrick benar-benar gimana gitu, at least gimana gitu. penasaran. Ya paling itu aja sih guys pembahasan kali Iya, ini. itu aja. Kebanyakan outside of the field, di luar dari lapangan. Tapi kalian coba komen di bawah juga ya, paling menarik tadi bahas apa. Juga kalian juga mungkin kalau misalnya mau ngasih saran, kritikan juga kita terima. Komen aja di bawah. Thank you by the way yang udah mau komen, udah mau like juga videonya. Selalu support Media Marista dengan follow di Instagram, di Twitter ya kan. Thank you juga udah dengerin di Spotify para pendengar ya. Dan mungkin itu aja sih, nextnya mungkin ditunggu di jeda internasional selanjutnya. Enggak. Kita lihat tergantung kalau misalnya ada bahasan menarik, makanya kalian coba komen ataupun bahkan mention atau DM Raul, DM gua atau DM Media Madridista, Bang tolong bahas di YouTube dong bahasan tentang ini, topik gitu ini ya. Soalnya kalau di Instagram atau apa kan gue nggak bisa bahas lebih panjang kan, cuma 2 menit gitu kan. Jadi kalau di YouTube mungkin gue bisa bahas lebih panjang gitu ya. Mungkin Jadi kalau kita kebantai tiba-tiba sama Barca 7-0 mungkin ada konten mendadak kali itu gitu, kita nggak tahu. itu harus kok kayak gitu, itu harus banget. Biasanya kalau habis El Clasico kalah-kalah ada kemungkinan tuh. Pasti itu udah pasti. Makanya Iya, iya, iya. sense Makanya. kalau lu tahu Media Madridista itu upload kapan, lihat Madrid main jelek atau enggak, itu aja dulu. Iya. Itu aja dulu. Bener lagi. Antara Madrid main jelek atau jeda internasional, udah itu Jeda aja. internasional. Itu Itu udah patokannya. pasti. Itu patokannya ya. Jadi jangan lupa kalian komen di bawah, salam jeda internasional, salam Media Madridista di bawah. Salam. Oke, thank you semuanya udah nonton. See you, dadah.